yang terkait penyelenggaraan pemilu melaksanakan hal seperti ini. Tapi secara pemerintahan itulah yang harus dieksaminasi mereka. Janganlah pula kasih pemerintahan menjadi sekretaris, lantas camat yang menjadi stafnya, kan menyalahi juga secara pemerintahan. Sekali dia menjadi atasan, ya dalam setiap event dia tetap menjadi atasan. Ya mungkin itu sedikit penjelasan. Maka inilah kenapa harus ada eksaminasi di pihak pemerintahan daerah. Oke, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Saya lupa tadi ya, terkait masalah backup, sampai sejauh mana KPU membackup PPK. Sudah jelas, secara umum, sepanjang PPK berjalan pada aturan yang ada, kita pasti backup. Oke? Oke, terima kasih. Iya, sudah. Dasar perdebatan wakil-wakil kita di DPR RI ada yang berkeinginan supaya pilkada ini dilaksanakan yang memilih kepala daerah itu cukup DPRD setempat saja, sementara sebagian kelompok menginginkan tetap dilaksanakan secara langsung. Karena kata demokratis di situ, menurut sebagian pendapat, dipilih oleh DPR pun itu tetap demokratis katanya. Kan tetapi yang paling demokratis itu kan dipilih secara langsung. Dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan wakil rakyat. Makanya terakhir atas dasar peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka oleh Presiden SBY pada ketika itu membatalkan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR tersebut. Undang-undang yang telah dibuat DPR bahwasanya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR, dibatalkan oleh Presiden SBY pada ketika itu, dan kemudian disempurnakan kembali undang-undang itu sehingga sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15, bukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, bahwasanya pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Sementara pesertanya adalah calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar ke KPU kabupaten. Itu peserta pemilihnya. Sedangkan pemilih, siapa yang berhak memilih itu adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Jadi penduduk itu harus paling rendah berusia 17 tahun. Bisa tidak berusia 17 tahun tapi harus sudah pernah kawin. Janda yang masih berumur 16 tahun berarti bisa memilih. Duda yang masih berumur 16 tahun bisa memilih. Tapi walaupun seperti itu, penduduk yang berumur 17 tahun ini ataupun orang yang sudah pernah kawin belum berumur 17 tahun bisa memilih dengan syarat harus terdaftar dalam daftar pemilih. Bagaimana nanti daftar pemilih itu mungkin akan disampaikan besok oleh Ibu Mas Herani. Selanjutnya, penyelenggara pemilihan ini adalah KPU Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Jadi dalam undang-undang, meskipun sesungguhnya tugas Komisi Pemilihan Umum itu adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum,
Jadi untuk menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati ini, menurut pendapat yang resmi, pemilihan kepala daerah itu bukan termasuk dalam bagian pemilihan umum. Maka kita selaku penyelenggara, saya harapkan tidak ikut-ikutan mengatakan pemilu kada. Itu salah sebutan. Tidak ada nomenklatur resmi dalam undang-undang istilah pemilu kada. Karena yang disebut pemilu itu hanya pemilihan presiden dan wakil presiden, sama pemilihan legislatif, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, asas prinsip penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini sama dengan asas pemilu, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Periode pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak. Kalau dahulu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah ini tidak dilaksanakan secara serentak. Tetapi mulai tahun 2015 ini pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Untuk periode pertama ini tahun 2015 ada sekitar 263 kabupaten kota dan provinsi di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak ini. Dan untuk Sumatera Utara ada 23 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 nanti. Tahapan pelaksanaan, ini penting kita ketahui. Tahapan pelaksanaan ini ada dua tahapan yang harus kita lalui dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu terdiri dari penyusunan program dan anggaran. Ini alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, penyusunan peraturan penyelenggaraan. Penyusunan peraturan penyelenggaraan, ini juga di tingkat KPU RI sudah selesai. Akan tetapi di tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal, penyusunan peraturan ini disesuaikan dengan tahapan. Kalau yang lahir dari produk KPU Kabupaten, nanti istilahnya keputusan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, keputusan KPU Madinah. Selanjutnya, perencanaan penyelenggaraan ini juga sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, hak keuangan PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. Jadi untuk sementara yang ditampung di APBD ini kan 7 bulan, terhitung sejak Juli. Selanjutnya nanti PPS akan mengembalikan itu ke kecamatan mengembalikan ke kabupaten, ke KPU kabupaten. Mengumpulkan hasil perhitungan suara, bukan hasil rekapitulasi ya. Jadi nanti tidak ada lagi rekapitulasi di tingkat PPS. Rekapitulasi di desa tidak ada. Yang ada di kecamatan dan di kabupaten. Jadi hasil perhitungan suara yang dari TPS itu dikumpulkan oleh PPS dan diserahkan ke ke PPK. Yang keenam, melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang diterima dari seluruh PPS wilayahnya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan panitia pengawas kecamatan. Jadi hasil rekapitulasi itu diharapkan nanti melalui saksinya. Yang kesembilan, membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan kawan-kawan PPK wajib segera menindaklanjutinya. Bagaimana tata cara menyelesaikan
menyampaikannya. Tapi kabupaten juga wajib menyampaikan laporan setiap tahapan ke DPRD Kabupaten Manado dan jadi tentu kalau tidak ada laporan dari kawan-kawan di kecamatan, apa yang harus kami laporkan ke atas? Selanjutnya, melakukan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI. Jadi nanti demikian juga di kecamatan. Pendistribusian dari PPK ke desa bekerjasama dengan camat, ya, dengan camat ataupun kepolisian yang ada di kecamatan. Surat suara, ini gambaran surat suara itu membuat foto, nama dan nomor urut calon. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jadi ada 2,5% surat-surat cadangan. Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dicetak sebanyak 2.000 lembar yang diberi tanda khusus. Supaya undangan memilih ini diberikan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Karena kasus selama ini banyak pemilih yang mengaku tidak memperoleh undangan memilih. Hari ini kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. Apa itu perbedaannya? Kalau dulu KPU Kabupaten Kota menyerahkan data pemilih kepada operator di tingkat kecamatan, ada juga operator di tingkat desa dan kelurahan. Nah, bagi yang sudah pernah ikut jadi penyelenggara satu periode, saya kira ini istilah-istilah yang sudah tidak asing lagi. Oh, ini siapa yang masukkan? Karena ada kode aksesnya. Nah, kita bisa mengembalikan tanggung jawab itu kepada orang yang mengerjakan. Nah, kami dari 2004 tidak pernah menerima dalam bentuk softcopy seperti ini. Nah, ini bagaimana di KPU, logo-logo semua di KPU. Teknologi itu tetap akan diterapkan. Kalau dulu data pemilih itu pengerjaannya kan manual. Nanti kalau saya jelaskan, waktu yang diberikan kepada saya itu tidak cukup. Nah, PKPU DOB ini sudah mengatur daftar pemilih DP4. Inti dari pra penyelenggaraan pemilihan harus kita kembalikan kepada siapa saja yang berhak jadi pemilih itu. Nah, saya kira untuk teori ini sudah tidak ada yang tidak tahu. Dasarnya adalah orang yang sudah berusia 17 dan atau sudah meninggal. Nah, pertanyaannya ketika di Jakarta kemarin ada yang unik. Kalau tidak salah saya dari Jawa Timur. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana kalau ada orang yang sudah punya anak tetapi belum menikah? Bolehkah kita masukkan sebagai
suaminya misalnya tugas di sini Fuad, istrinya tugas di Madinah. Jadi surat pindahnya sudah masuk di sini Fuad, cuman dia berdomisili di Madinah. Apakah bisa yang bertugas di Madinah dijadikan sebagai masuk di DPS atau DPD? Suaminya tugas di Sibuan, Ya. istrinya tugas Tugas di di Madinah. Surat pindah itu suaminya atau istrinya? Istrinya sudah pindah. Istrinya sudah angkat berangkas, Iya. pindah ke Sibuan. Fuad, Bolehkah dimasukkan sebagai pemilih? pemilih di Madinah. Dari peraturan orang itu bukan lagi menjadi warga kabupaten itu. Jadi tetap saja dengan peraturan ini yang menjadi pengikutnya itu pemilih, yang menjadi pemilih dalam pemilihan kabupaten Mandailing Natal adalah warga Mandailing Natal. Demikian, terima kasih. Yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami pertanyakan kepada Komisioner KPU masalah data kependudukan. Persoalannya di lapangan adalah bahwa masih banyak penduduk yang belum terdaftar, artinya NIK-nya belum ada. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, apakah masyarakat ini masih berhak nantinya kita masukkan ke dalam daftar pemilih sementara? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, kita mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya tingkat partisipasi masyarakat ketika pelaksanaan demokrasi itu berlangsung di suatu daerah itu ada yang kecil, kemudian ada yang sedang, bahkan ada yang bagus dalam catatan kita. Pertanyaannya adalah, langkah-langkah apa yang harus kita buat agar tingkat partisipasi masyarakat itu kembali naik? Saya kembalikan, terima kasih. Data mereka sudah bersih karena ada sekitar 54 stakeholder yang menggunakan data pemindahan yang data kendaraan yang disediakan oleh DLP dan tidak ada yang komplain. Persoalannya bagi kita, data itu dikomplain. Kenapa? Karena kita menganggap datanya masih perlu diperbaiki dengan baik. Tidak semua orang yang ada di desa-desa itu terdata dengan baik. Kalau memang ada calon pemilih yang benar-benar sudah tinggal lama di desa itu, ini kan kepala desa kan mengenali siapa penduduknya. Tokoh masyarakat juga mengenali siapa orang-orang yang sudah lama di desa itu. Tapi tidak punya identitas, itu kan? Tidak ada identitasnya, kakaknya tidak ada, adiknya tidak ada, bahkan yang menyalip ijazahnya tidak ada. Sudahlah begitu, tidak sekolah. Ini orang tetap kita masukkan sebagai pemilih, tetap dimasukkan sebagai pemilih. Setelah nanti kalau namanya tidak ada di dalam data pemilih yang akan dimutakhirkan, kan ada formulir yang untuk pemilih yang belum terdata, diisikan di situ. Lalu pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan bagaimana cara menaikkan partisipasi pemilih. Ya, memang dari tahun 2004 itu memang masih bagus partisipasi pemilih masih bagus, tapi 2009 sudah turun, cenderung menurun, dan 2014 juga datanya tidak terlalu baik, maksudnya tidak sebaik tahun 99 dan 98. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kan di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu membawahi PPS. PPS kita ada 3, ditambah dengan sekretariat. Masing-masing PPS, PPK, bahkan KPU wajib melakukan sosialisasi di tingkatnya masing-masing. Nah, sosialisasi ini bukan hanya harus dilakukan, tidak. Kalau Bapak Ibu berkesempatan duduk di kedai kopi, bicara soal pemilu, soal pemilihan, itu kan sudah bagian dari sosialisasi. Dorong orang supaya pada 9 Desember nanti datang ke TPS. Dorong supaya orang melihat, menganalisis apakah namanya sudah masuk dalam daftar
kemudian data untuk pemilih pemula. Saya mau bertanya Bu, karena semalam ada usianya kan begini Bu. Pada saat pendataan yang saya ketahui, dia 17 tahun pada saat pemungutan suara. Ini saya mau minta kepastian itu, karena semalam ada yang menyampaikan bahwasanya harus 17 tahun pada saat pendataan. Yang kemarin kita, yang saya ikuti, 17 tahun pada saat pemungutan suara. Jadi minta tolong yang mana yang benar, karena mungkin kemarin ada yang siap, semalam ada yang siap menyampaikannya. Tapi dari masalah ibu yang ibu paparkan, 17 dipastikan 17 tahun pada saat pemungutan suara, hari pemungutan suara. akan oleh KPU RI. Kalau bahasanya itu 17 tahun pada saat pemungutan suara. Artinya apa? Kita sudah harus mempersiapkan calon pemilih itu dalam bahasa pemilih yang kita prediksi kita hitung. Makanya harus hadir ini. PPS, PPDB, PPK, bahkan KPU mengisi pemilihan juga di rumah sampai desa-desa. Untuk memeriksa, menghitung sudah pas nggak usia seorang calon pemilih pemula ini apabila nanti pada 9 Desember. Kalau memang sudah pas atau lebih dari 1 hari atau pas hari 7 hari itu sendiri, masukkan namanya sebagai pemilih. Berarti adalah BPN kan gitu. Nah, jadi tidak usah dibuat kebijakan sendiri. Demikian. Sehingga data pemilih ini yang mudah-mudahan nanti teknisnya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tidak seperti sehingga di Simalungun, sehingga di beberapa tempat, sehingga tidak terpancar pada sehari-hari sebenarnya adalah yang mau perlu dikenalkan. Adalah ya, kalau yang di depan itu perlu saya kenalkan. Kemarin pas waktu rekrutmen itu, teleponnya semua ini, telepon yang lain. Itulah yang disebut di Undang-Undang 15 orang-orang itu sebagai contoh. Kemudian juga terkait dengan menjalankan tahapan. Jadi menjalankan tahapan itu sama seluruh Indonesia 260 kabupaten kota, 9 provinsi. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ada resiko. Jadi saya berusaha menakut-nakuti walaupun Bapak Ibu tidak tahu. Bahwa ada resiko bila kita tidak sesuai dengan tahapan yang misalnya seperti sekarang ini, KPU Kabupaten Madinah itu sedang dalam proses penerimaan dukungan calon perseorangan sampai tanggal 15 nanti. Di seluruh Indonesia begitu. Makanya saya tadi ketika mau datang kantor mau mendaftarkan diri, karena sudah di sini semua, kemarin saya karena ditolak kan tidak niatnya mau mendaftar calon perseorangan. Jadi di seluruh Indonesia 260 kabupaten kota itu sama, tahapan 9 provinsi itu sama. Apa beda pilkada ini dengan pilkada itu? Saya mau maaf sebelum sampai ke pertanyaan. Saya mau, tapi saya izin ya, mohon Bapak Ibu angkat tangan. Tujuh tangan itu digunakan. Siapa di antara kita yang merupakan ini PPK ya? Saya mau angkat tangan. Siapa yang pernah menjadi PPS itu? Mohon angkat tangan. Oh, Mas Studi. Oke, mantan KPPS. Oke, mantan PPDB atau mantan. Oke, mantan KPU.
Mana tahu, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba Pak Jimmy Andoni sudah PPK. Oke, saya mau tanya, siapa yang sehari-hari aktivitasnya pegawai di sini? Ada? Di lingkungan mana? Pemda? Kecamatan? Oke. Yang lainnya mana saya? Siapa yang umurnya di atas 40? Ya, itu penting supaya ada kawan saya. Udah 40 Bang Ben? 41. Saya kalau nampak udah begini kan udah 41. Siapa yang di bawah 40 lebihnya tadi ya? Yang sehari-hari bekerja ya contoh wira swasta atau perdagangan, saya mau tahu minimal 3 digit tulis wira swasta sama saya ini kan, anggota kami kita ada 100. Yang lain dan lain-lain kan gitu. Yang pasti tak ada di forum ini. Maksud saya Bapak Ibu, saya ingin gambarkan, saya ingin singkat dulu Mas tadi ini dominan oleh kawan-kawan yang relatif baru, bukan relatif baru. Tapi dalam persoalan pekerjaan tidak ada perbedaan baru atau lama. Mohon maaf, saya kebetulan sama tidak, saya juga orang baru di KPU, baru 12 tahun. Artinya tidak usah. Artinya tidak ada perbedaan. Kalau baru nanti ada kemaafannya. Terlambat tahapan tidak apa-apa. Kalau lama dihukum karena dia bapak itu tadi, jangan-jangan murah saya. Maka apa Pak? Pemprov ekonomi. Oh, udah mulai. Alhamdulillah selamat. Mungkin maksudnya dari ibu juga aku. Jadi tidak ada perbedaan. Saya yang kebetulan sudah senior adalah Pak Daulay, itu hukumannya akan lebih berat kalau melakukan selama. Yang baru ada pemaafan. Tak ada itu. Begitu SK PPK Anda terima kemarin, maka tanggung jawabnya sama, tanggung renteng bersama kami. Yang sedapnya begini, apabila ada masalah, mulai dari PPDB, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, itu tanggung jawabnya sampai ke KPU RI. Kalau ada pencairan, KPU RI sama KPU Provinsi nggak ikut. Supaya tahu, Bapak Ibu perkara masih ngantri menunggu. Oke? Supaya tahu, tidak ada alasan bagi kami KPU Provinsi, kami tidak punya pilkada. Disebutkan tidak ada pilkada. Bukan pemilihan gubernur, pemilihan bupati wali kota di 3 kabupaten kota. Lalu ada alasan kami, nanti orang-orang sudah tidak. Kalau KPU Madinah ada salah satu saja PPK-nya aneh-aneh, mudah-mudahan tidak ada. Misalnya jangan kabupaten kota lain lah kita tunjuk, tak enak. Kayak yang menunjuk Madinah kan? Nah, kenapa langsung menjawab kecamatan siapa? Ada salah satu saja oknum penyelenggara kita yang dalam konteks penyelenggaraan pemilu berbuat tidak semestinya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bersama ini ke atas nendangnya. Yang pertama sekali merasakan ya beliau ini, untunglah ada mereka. Jadi masalah itu kita delegasikan kan begitu. Karena kenapa? Mereka yang mengangkat, memilih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang mendapat amanah itu tanggung jawab. Pas menelpon kemarin kan macam-macam caranya. Ada kunci langsung menelpon, ada kunci disuruh, ada okulah, ada ketua ormas disuruh, ya kan?
Nggak ada urusannya ini NU, Muhammadiyah, Wasdiyah, ya kan? BP, IPK, yang begitu-begitu nggak ada urusannya. Kalau ketua Medina, BP Ansor, nggak ada urusan gitu. Saya sekarang kebetulan terjebak ikut jadi pengurus BP Ansor, kan ada masalah. Kalau ketua Medina mau dipecat di KPP, pecat aja. Apa pula gara-gara ini tidak boleh ikut ke sini? Kalau perlakuannya sudah saya ingatkan, sudah kita jaga, tidak itu contoh tidak dijaga. Bapak Ibu juga harus. Jadi jangan ada lagi PPK di Pacaman, di Pasekca, di Pasalesa, di Pasekda. Kenapa lagi di mana dinas nggak perlu Pak? Saya terbuka saja yang begitu-begitu. Karena apa bedanya 2010 dengan sekarang adalah apa itu? 2010 KPU Kabupaten Kota bisa merevisi tahapan bila ada kemungkinan kita akan melanggar. Karena belum ada istilah aturan pilkada bersama. Saya dan Pak Jepri waktu itu sama-sama menyelenggarakan kami pilkada 2010 sama ya? Iya. Pak Jepri. Tapi 13 kabupaten kota kalau tidak salah waktu itu ketika ada 1-2 tahapan itu tidak bisa, kemungkinan tidak akan tercapai, misalnya pemutahiran data pemilihan tidak tercapai misalnya untuk penetapan pemilih, kita revisi. Karena di PKPU hanya diatur sekian hari. Jadi yang diatur maksimalnya saja. Kita rata-rata tidak mengambil maksimal supaya lebih cepat.